Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah kajian Masjid As-Sunnah Ma'had Al-Imam At-Tirmidzi rahimani Allahu iyyakum. Kita lanjutkan kajian kitab kumpulan 88 Mutiara Faidah edisi yang pertama. Kita masih dalam pembahasan perkataan ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah di abad ini. Poin yang berikutnya pembahasan yang ke-14 berjudul urgensi tauhid dan akhlak. Urgensi artinya pentingnya kita mempelajari tauhid dan juga mempelajari akhlak. Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Jamil Zinu rahimahullahu taala berkata, beliau mengatakan, bihadzal hirsi, dengan semangat dan kegigihan alat tauhidi, untuk memperjuangkan tauhid, berjuang di atas tauhid dengan mempelajarinya, mengajarkannya dan mengamalkannya. Wa bihadhil akhlaqil hasanati, dan untuk memperjuangkan akhlak yang baik, akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nasarallahu Allah akan menolong al-muslimina, atau pasti Allah menolong kaum muslimin. Jadi dengan tauhid dan akhlak, Allah berjanji akan menolong kaum muslimin. Dan bukan hanya Allah menolong kaum muslimin, wantasharal islamu fil ma'murah, bahkan Islam ini tersebar luas di bumi Allah yang dihuni oleh manusia. Disebabkan apa? Tauhid. Fil ma'murah artinya di bumi Allah, di dunia ini, di mana dimakmurkan, ditinggali oleh manusia. Namun sebaliknya, wa yauma tarakal muslimuna at-tauhid wal akhlaqal fadilah, ketika kaum muslimin meninggalkan tauhid, mereka tidak mau mempelajari tauhid dan mereka bahkan membenci tauhid, dan juga ketika mereka meninggalkan akhlak yang utama, yang mulia, apa yang terjadi? Asabahumudz dzullu, maka kerendahan menimpa mereka, wal hawanu, dan kehinaan juga menimpa mereka. Jadi perhatikan ini ya, Allah menolong kaum muslimin dan juga tersebarnya Islam di bumi Allah ini disebabkan tauhid dan akhlak yang baik. Sebaliknya ketika kaum muslimin meninggalkan tauhid dan akhlak yang utama ini, mereka ditimpa dengan kerendahan dan kehinaan. Jadi mereka ditimpa dengan kerendahan dan kehinaan. Kemudian Syekh mengatakan wala izzalahum, dan tidak ada kemuliaan bagi mereka kaum muslimin illa, kecuali birruju'i, adalah dengan kembali ila tauhid wal akhlaqi, kepada tauhid dan akhlak. Jadi tauhid saja tidak sempurna. Karena banyak kadang-kadang ikhwan-ikhwan kita tauhid tapi mukanya susah tersenyum ini. Makanya ikhwan-ikhwan belajar, coba senyum semuanya. Masya Allah ya. Jadi ahlu tauhid itu bukan ahli yang suka cemberut, melototi orang, ini bukan. Jadi ahlu tauhid itu banyak senyumnya. Karena Rasulullah SAW muallimut tauhid, pengajarnya tauhid, itu manusia yang dikenal dalam sejarah banyak senyumnya. Jadi Rasulullah itu terkenal seorang yang banyak senyumnya. Kemudian juga bukan hanya tauhid, akhlak. Jadi kita selain mempelajari tauhid, mengamalkan tauhid, juga mempelajari akhlak dan mengamalkan akhlak, berakhlak dengan akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam surah Al-Hajj, surat nomor Ats-Tsani wal Isrun, yang ke-22, ayat yang ke-Al-Arba'un, yang ke-40. Allah menyatakan, wala yansurannallahu man yansuruh, dan sungguh benar-benar, la artinya sungguh, nun yang ditasydidkan dikasih syiddah,
Itu artinya benar-benar. Nun taukid ats-tsaqilah itu namanya. Nunut taukidi ats-tsaqilah. Artinya sungguh benar-benar Allah akan menolong yang suruh siapa saja yang mau menolong Allah. Saya tanya, apakah Allah butuh pertolongan kita? Tidak. Yang dimaksudkan menolong Allah di sini adalah memperjuangkan agamanya. Memperjuangkan agamanya. Dan termasuk kita yang hadir di Masjid As-Sunnah ini, kita sedang saat ini memperjuangkan agama kita. Gurunya mengajar, yang lainnya mendengarkan pelajaran dengan baik, menyimak, kemudian berupaya nanti untuk mengamalkannya. Maka kita digolongkan orang-orang yang menolong Allah, menolong agama Allah. Fa insyaallah Allah sudah berjanji, sungguh-sungguh benar-benar Allah akan menolong siapa saja yang mau menolong Allah. Tidak usah takut, para jemaah. Orang yang menolong Allah itu tidak usah takut seperti kebanyakan masyarakat awam. Kalau nanti saya ngaji, nanti saya makan apa? Bahkan masyarakat awam itu terkadang sarjana loh. Sarjana S1, S2, S3. Tapi takut tidak bisa makan kalau dia hadir di pengajian atau di majelis-majelis ilmu. Saya sering guyon dengan mereka. Kenapa kita takut tidak bisa makan? Yang harus kita takutkan kalau kita nanti tidak bisa masuk surga. Kita dihukum selama-lamanya di api neraka, itu yang harus kita takutkan. Banyak keliru ikhwan, misalnya Ustadz saya tidak bisa mengkuliahkan anak saya. Tidak apa-apa, belajar agama terus, nanti bisa makan sendiri ya ta? Makan apa? Ya makan nasi, ya nasi soto, nasi goreng. Ya. Jadi orang sekarang kok jadi bodoh ya. Kok tanya nanti makan apa? Ya makan nasi, makan soto, minum teh, ya, minum es degan, ya kan? Kok tanya makan apa ya? Jadi tidak usah takut. Allah pasti akan memberi makanan kita. Allah pasti akan memberi rezeki kepada kita. Yang penting kita memperjuangkan agama Allah, tentunya dengan ikhlas, dan tidak boleh kita membuat-buat bid'ah. Kita mencontoh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian Allah berfirman, Innallaha, di mengakhiri ayat ini, sesungguhnya Allah laqawiyyun, sungguh Allah itu zat yang maha kuat, aziz lagi maha perkasa. Ini saya nukilkan dari kitab Kutufun Minas Syama'ilil Muhammadiyyati, petikan dan cuplikan dari akhlak pribadi dari Nabi Muhammad. Syama'il itu akhlak pribadi, adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Safhata sab'in wa sittin, halaman 67. Dan kitab ini alhamdulillah sudah khatam ya Pak Firda ya. Diawali dulu di mana? Di Masjid Al-Muhsinin, Kampung Arab Inggris. Kemudian kalau tidak salah khatamnya di Masjid At-Taif Al-Mansurah kalau tidak salah. Apa? Taifah dulu, terbalik ya. Di At-Taifah dulu kemudian dipindah di Al-Muhsinin. Khatamnya berarti Al-Muhsinin. Alhamdulillah. Sudah khatam kitab ini. Taib. Jadi yang punya kitabnya bisa dirujuk ini. Saya nukilkan dari sana. Faidah ucapan ulama. Yang pertama, kejayaan umat Islam ini hanya bisa diraih dengan mentauhidkan Allah Ta'ala, dan umat Islam berhiaskan dengan akhlak yang mulia. Maka para jamaah yang ketemu tetangga belum menyapa, mulai besok ketemu harus menyapa tetangga. Akhlak yang mulia. Karena kita ini sudah dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Antum kalau jenggotan sudah, pakai jubah sudah tuduhannya ngalor ngidul itu. Maka sekali-kali ya, saya sarankan semua ini punya sarung, punya baju takwa, punya kopiah beginian. Sekali-kali itu kayak Ustadz Andi kayak saya nih ya. Contoh lah ini, Ustadz Ari ini. Jadi jangan pakai jubah terus. Nanti disangkanya kita teroris. Nah, ya, jadi sekali-kali pakai pakaian Nusantara, boleh nggak? Pakaian Nusantara boleh, Islam Nusantara tidak boleh. Islamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi pakaiannya boleh ala Nusantara. Ya, sekali-kali Mas Fatih ya. Punya kan antum kopiah begini? Kalau nggak punya nanti dibelikan pondok ya, Ustaz tadi. Beli nanti teman-teman disuruh nyoba di Bang Nayif atau Ustadz Abdul Kudus nanti kemudian dicoba. Belikan. Ini yang sana pakai itu nggak mahal kan? Ini cuman 30.000 atau berapa? Ada yang 100.000 lebih. Saya nggak mau yang mahal-mahal. Ini sudah ISIS ini, sudah ada AC-nya ini. Tayyib. Yang kedua, tauhid dan akhlak merupakan sebab datangnya pertolongan Allah. Jadi kalau kita ingin ditolong Allah, wajib kita mentauhidkan Allah dan berakhlak yang mulia, dan menjadi sebab tersebarnya Islam. Dan sebaliknya, sebab kerendahan dan kehinaan yang menimpa kaum muslimin sebabnya meninggalkan tauhid dan berakhlak yang buruk. Jadi akhlak yang buruk itu sebab
datangnya kerendahan menimpa kaum muslimin. Yang ketiga, kita perlu kenalan dengan Syekh Muhammad Ibnu Jamil Zinu, bukan Zainu tapi Zinu, tulisannya za-nya di kasrah, zi bukan Zainu. Seperti Al-Jilani bukan Al-Jailani. Ini perlu saya luruskan, enggak apa-apa. Sudah kadung orang-orang bacanya Zainu, bukan Zinu. Zinu. Memang tulisannya sering kalau dalam bahasa Inggris Zeno gitu, Zeno ya. Z E N O. Memang itu bahasa Inggrisnya begitu, tapi bahasa Arabnya dibaca apa? Zinu. Rahimahullah taala. Beliau dilahirkan di kota Aleppo. Aleppo itu Halab. Halab itu Aleppo. Di Suriah. Ya, makanya Syekh Ali Hasan itu Al-Halabi. Al-Halabi karena beliau pernah tinggal di Aleppo. Pada tahun 1344 Hijriah, bertepatan dengan 1925 Masehi, dan beliau wafat pada tahun 1431 Hijriah bertepatan dengan 2010 Masehi. Berarti beliau wafat di usia berapa? Ikhwan, 85 tahun di Makkah Al-Mukarramah. Ulama Suriah ini. Tapi beliau wafat di Makkah Al-Mukarramah. Jadi ceritanya beliau itu menunaikan ibadah umroh dan haji. Kemudian karena diketahui orang berilmu dan beliau pun ingin tinggal di Makkah, akhirnya beliau di Makkah dan diminta oleh raja untuk mengajar di Makkah Al-Mukarramah. Beliau ini memiliki banyak kitab karya ilmiah dan beliau juga menjadi pengajar atau dosen di Ma'had Darul Hadits Makkah Al-Mukarramah. Ini bukan Darul Hadits yang diaku-aku oleh satu kelompok ini ya. Darul Hadits di sini adalah tempat mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi Darul Hadits ini nama Ma'had. Ma'had itu institut, namanya Institut Darul Hadits. Di Yaman, Al-Ustadz Abu Abdurrahman Abdul Hamid juga dulu lulusan Darul Hadits, tapi di negeri Yaman. Bukan Darul Hadits yang disangka oleh sebagian kelompok sesat, itu bukan itu. Kitab beliau yang populer diantaranya adalah Minhajul Firqatin Najiyah, yang di dalam edisi terjemahannya Jalan Golongan yang Selamat. Sebenarnya minhaj itu maknanya adalah apa? Adalah metode beragama yang dimiliki oleh Al-Firqatin Najiyah, golongan yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan yang selamat. Dan beliau juga punya kitab berjudul Kaifa Nurabbi Auladana, bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Dan kitab ini semuanya sudah saya khatamkan, dan Ustaz Amin juga khatam kitab Minhajul Firqatin Najiyah. Enggak tahu apakah beliau juga mengkhatamkan kitab Kaifa Nurabbi Auladana. Jadi kitab itu sudah saya baca kurang lebih tahun 2003 di Pari ini. Jadi sudah lama sekali. Jadi sekitar 18 tahun yang lalu. Tapi perlu kita ngaji ini, Kaifa Nurabbi Auladana. Bagus sekali kitab ini. Antum sudah pernah mengkhatamkan ini dengan saya? Belum. Insyaallah kita nanti kaji. Kitabnya tipis, mudah dibaca untuk dipelajari. Wallahu a'lam bishawab.